Oke guys, selamat malam. Kenapa gue bisa bilang selamat malam? Karena Karamel Popcorn bakalan terus upload video baru setiap jam 10 malamnya cuy. So bagi kalian yang udah subscribe atau bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Kalian bisa tungguin aja video barunya Karamel Popcorn setiap jam 10 malamnya cuy. Selamat malam bagi para gentleman sejati nih. Kebanyakan yang subscribe ke Karamel Popcorn ini adalah laki-laki sejati cuy. Para gentleman nih mantap ya. Karena kontennya Karamel Popcorn isinya cewek-cewek Asia seksi semua cuy. Dan gue juga mau bilang nih, ada 30% dari penontonnya Karamel Popcorn nih ada cewek-ceweknya juga cuy, yang sudah subscribe cuy. Keren banget ya nih mbak-mbaknya nih, mantap nih. Uni-uni nih menonton, uni-uni juga ya. Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karamel Popcorn, channel spesialis yang khusus membahas film-film Asia terbaik yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi cuy. Mantap nih ya. Karena kalau bukan film Asia bukan Karamel Popcorn, kalau bukan cewek Asia seksi bergenjotan juga bukan Karamel Popcorn namanya cuy. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre komedi romance yang berjudul The Honey Enemy cuy. Rilis pada tanggal 2 September 2015, berdurasi tayang 1 jam 25 menit, yang dibintangi oleh Kwon Sang-woo, Jang Yuki, Welles Woo, dan Sian Fei cuy. Mantap nih, susah banget namanya ya. Berkisah tentang seorang wanita cantik yang bekerja di perusahaan biro jodoh, tetapi ia malah ditinggalkan kekasihnya menikah yang sudah menjalin hubungan selama 10 tahun dengannya cuy. Dan malah berakhir jatuh cinta dengan bosnya sendiri saat berada di dalam lemari pakaian cuy. Nah bingung dah tuh kalian ya. Penasaran gimana lu cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Watashi wa namai wa Demi desu ka. Hai skui dah. Film diawali scene yang menampilkan seorang wanita cantik yang berjalan terburu-buru menghampiri kekasihnya yang sudah menunggunya di airport untuk berangkat naik pesawat karena ada sebuah pekerjaan cuy. Wanita cantik ini bernama Xiao Yu. Xiao Yu adalah seorang wanita spesialis biro jodoh yang bekerja di perusahaan biro jodoh yang bernama Cupid.com cuy. Saat sudah sampai, ia pun langsung meminta maaf kepada kekasihnya karena terlambat. Tetapi kekasihnya sangat jelas terlihat kesal dengan Xiao Yu. Pria ini bernama Sumo. Sumo adalah seorang pria yang sudah menjalin hubungan selama 10 tahun dengan Xiao Yu cuy. Sumo berkata kalau Xiao Yu sudah berjanji membuatkan sup untuknya sebelum ia pergi. Tetapi Xiao Yu bilang kalau ia tidak sempat membuatkan itu karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya cuy. Dan di akhir pembicaraan, setelah mencium keningnya Xiao Yu, Sumo pun pergi. Tetapi selang beberapa saat, Sumo kembali dan memberikan suatu hadiah kepada Xiao Yu, yang dimana hadiah itu adalah sebuah anting untuk Xiao Yu ini cuy. Scene pun berpindah menceritakan kalau Xiao Yu ini adalah konsultan biro jodoh yang handal, yang dimana ia selalu berhasil membuat klien-kliennya mendapatkan pasangan sesuai dengan keinginan kliennya cuy. Lalu terlihat ada seorang laki-laki yang baru saja keluar dari lift berjalan dengan percaya diri. Pria ini bernama Mr. Joe. Joe adalah seorang pimpinan di perusahaan biro jodoh Cupid.com, yang dimana ia juga sekaligus atasan atau bosnya Xiao Yu ini cuy. Semua karyawan pun bergegas untuk meminta Mr. Joe melihat dokumen presentasinya mereka masing-masing cuy. Dan terlihat Xiao Yu pun dengan caranya sendiri dapat menarik perhatiannya Mr. Joe dan menawarkan dokumen presentasinya cuy. Saat Mr. Joe sudah ingin tertarik dengan presentasinya Xiao Yu, Mr. Joe pun didatangi seorang karyawan lagi, yang dimana karyawan itu diceritakan mempunyai gunung yang lebih besar dari Xiao Yu Chan ini cuy. Mantap nih ya. Mr. Joe pun langsung menghiraukan Xiao Yu dan masuk ke ruangannya dengan wanita gunung besar itu cuy. Aduh nih, belum apa-apa sudah gunung-gunung besar ya ditampilkannya. Udah tahu aja ya yang enak yang mana ya Mr. Joe ini ya. Kayaknya wanita gunung besar langsung digenjot cuy di dalam sana ya. Scene pun berpindah pada malamnya, yang dimana Xiao Yu berada di rumah sedang terlihat mengangkat telepon dari seorang sahabatnya cuy. Tetapi dengan panik, sahabatnya pun berkata kalau ia beberapa hari yang lalu sedang meeting di salah satu hotel berbintang di Beijing. Lalu ada sebuah keluarga yang sangat kaya yang sedang membooking hotel itu untuk sebuah pernikahan cuy. Yang dimana ternyata pernikahan itu adalah pernikahannya Sumo, kekasihnya Xiao Yu, dengan wanita yang lain cuy. Dengan terkaget
kaget pun, Xiaoyu pun langsung menutup telepon sahabatnya dan bergegas menelpon Sumo untuk memastikan kabar yang baru saja ia terima, cuy. Tetapi saat sudah berkali-kali Xiaoyu menelpon, Sumo tetap tidak menjawab telepon itu, cuy. Xiaoyu pun langsung memesan tiket pesawat pada malam itu dan berangkat besok paginya untuk menyusul Sumo ke Beijing, cuy. Saat Xiaoyu mengantri untuk check-in di airport, Sumo pun menelpon dan ternyata di sini Sumo bilang kalau ia akan menikah sebentar lagi dan Sumo juga memutuskan hubungannya dengan Xiaoyu pada saat itu, cuy. Aduh nih, yang dimana itu membuat Xiaoyu shock dan kaget setengah mati dan bersedih. Scene pun berpindah menampilkan Zhou sedang bernegosiasi dengan seseorang pengusaha yang kaya agar ia bisa mendapatkan suntikan dana untuk perusahaan biro jodohnya, cuy. Yang dimana pengusaha kaya itu adalah teman ayahnya sendiri, cuy. Tetapi di sini teman ayahnya itu menolak untuk memberikan pinjaman dana kepada perusahaan biro jodohnya Zhou, cuy. Pengusaha kaya itu pun terlihat ditelepon oleh seseorang wanita yang dimana itu adalah anak gadisnya yang bernama Jingxi, cuy. Teman ayahnya Zhou ini berkata kalau anaknya Jingxi akan menikah sebentar lagi, cuy. Dan ia sebenarnya sangat tidak setuju dengan calon suami anaknya itu karena pria yang akan menikahi anaknya adalah bukan pria dari kalangan orang yang kaya, cuy. Zhou yang dulu adalah teman kecilnya Jingxi, ia pun bertanya bagaimana Jingxi dan berapa umurnya sekarang, cuy. Saat pengusaha atau teman ayahnya Zhou ini memperlihatkan foto anaknya Jingxi, Zhou pun langsung tertarik dan bilang kalau anak pamannya itu sangat cantik. Scene pun berpindah menampilkan Zhou yang langsung menelpon Xiaoyu dan langsung meminta Xiaoyu ini untuk menggagalkan pernikahannya Jingxi. Dan Zhou pun berkata kalau Xiaoyu berhasil, ia akan memberikan uang yang banyak untuk Xiaoyu ini, cuy. Tetapi karena Xiaoyu sedang patah hati saat itu, ia pun menolak untuk melakukan itu dan langsung pergi. Saat malamnya terlihat Xiaoyu sedang berada di rumah galau dan patah hati di depan komputernya. Tetapi selang beberapa saat ia menemukan berita pernikahan miliarder muda di internet yang dimana itu adalah ternyata pernikahannya Jingxi yang diminta Zhou untuk digagalkan, dan pria yang akan menikahi Jingxi ini ternyata adalah Sumo mantannya sendiri, cuy. Aduh nih. Xiaoyu pun saat di kantor keesokan paginya langsung berlari mendatangi bosnya Zhou dan tiba-tiba langsung berkata kalau ia akan membantu Zhou untuk menggagalkan pernikahannya Jingxi, cuy. Bos dan sekretaris pribadinya yang cantik ini pun akhirnya bekerja sama membuat rencana agar mereka bisa menggagalkan pernikahan Jingxi kaya dan mantannya itu, cuy. Scene pun berpindah memperlihatkan kapal pesiar yang sangat megah yang dimana Sumo dan Jingxi berada di kapal itu. Dan terlihat Xiaoyu dan Zhou di kapal itu berjalan seperti detektif untuk menggagalkan pernikahannya Jingxi dan Sumo. Rencana pun dimulai oleh Zhou yang bergerak untuk menemui Jingxi dan Sumo di sekitaran anak tangga, cuy. Zhou pun mencoba tebar persona, tetapi Jingxi malah tidak menoleh sedikit pun ya. Zhou pun terpaksa memanggil Jingxi dengan sebutan atau panggilan kecilnya mereka, yang baru membuat Jingxi ini ngeh dan sadar akan keberadaannya Zhou ini ya. Jingxi pun menghampiri Zhou dan memperkenalkan Sumo sebagai calon suaminya, cuy. Dan Zhou pun mencoba sedikit merayu Jingxi dengan mengatakan kalau Jingxi semakin terlihat cantik di depan Sumo. Zhou berkata kalau ia ingin menemui seorang teman di lantai bawah. Zhou pun menoleh dan bilang kalau temannya sedang berjalan ke sini, cuy. Tetapi saat Sumo menoleh, ternyata yang datang adalah Xiaoyu atau mantannya sendiri. Xiaoyu pun naik tangga dengan tatapan sinis kepada Sumo. Zhou pun terlihat pura-pura mengenalkan Jingxi dan Sumo kepada Xiaoyu. Tetapi saat Zhou ingin memperkenalkan Xiaoyu, Xiaoyu pun langsung bilang kalau ia adalah pacarnya Zhou ini, cuy. Scene pun berpindah saat Zhou marah-marah kepada Xiaoyu gara-gara Xiaoyu tidak mengaku sebagai sekretarisnya melainkan pacarnya sendiri, cuy. Tetapi Xiaoyu bilang kalau ia malah menyelamatkan Zhou karena wanita kaya seperti Jingxi akan suka kompetisi ketika pria yang ingin mendekatinya sudah mempunyai pasangan, cuy. Tetapi Zhou bilang kalau itu tidak masuk akal dan mengancam memecat Xiaoyu kalau semua rencana berjalan buruk, cuy. Saat sudah tengah malam dan mau istirahat tidur, Zhou terlihat membawakan selimut dan menaruhnya di sofa. Xiaoyu yang melihat itu dan mengira selimut itu untuk Zhou, ia pun berjalan maju menuju kamar, cuy. Tetapi ternyata selimut itu diperuntukkan untuk Xiaoyu dan menyuruh Xiaoyu ini tidur di sofa, cuy. Aduh nih. Xiaoyu yang tidak terima, ia pun langsung berlari ke kamar dan berebut kamar dengan Zhou. Saat Zhou sudah berhasil mempertahankan kamar itu, Xiaoyu pun malah menyuruh Zhou untuk bangun dan membuat rencana untuk hal yang harus mereka lakukan besok, cuy. Aduh nih. Zhou yang sudah mengantuk pun terpaksa harus mengikuti dan mendengarkan rencananya Xiaoyu karena Xiaoyu ini diceritakan sangat jago dalam dunia perhubungan dan mengajarkan Zhou caranya untuk mendekati wanita kaya
seperti Jingxi itu cuy. Xiaoyu pun mengajarkan semua yang harus dilakukan pria di hadapan wanita cantik dan kaya agar bisa mendapatkan hatinya. Dari cara berbicara, timing eye contact, hingga gestur saat duduk di hadapan wanita kaya itu cuy. Yang dimana gua pribadi sangat setuju ya dengan cara yang diajarkan Xiaoyu ini ya. Ini mantap nih, yang seperti gua pribadi selalu lakukan ya. Ini bagi kalian nih pria-pria yang mau mendekati wanita-wanita cantik dan kaya di luar sana ya, kalian wajib banget cuy nonton film ini cuy dan ikutin caranya ya. Saat Xiaoyu berhasil memisahkan Sumo dan Jingxi karena ia mengirimi pesan menyuruh Sumo untuk menemuinya di dek, Xiaoyu pun akhirnya bisa berduaan dengan Sumo dan bisa bertanya langsung kenapa Sumo mencampakkannya dan memilih untuk menikahi Jingxi kaya itu cuy. Sumo pun menjelaskan alasannya kenapa ia meninggalkan Xiaoyu, yang dimana diceritakan kalau Sumo merasa Xiaoyu terlalu sibuk memperhatikan hubungan orang lain ketimbang hubungannya sendiri dengan kekasihnya cuy. Dan Sumo berkata kalau Xiaoyu selalu mementingkan dirinya sendiri sebelum Sumo pergi meninggalkan dek itu cuy. Keesokan harinya terlihat Xiaoyu yang sedang mengamati Zhao dan Jingxi sedang bermain golf mini di dek kapal pesiar itu. Selang beberapa saat Sumo terlihat datang dan Xiaoyu bilang kalau Zhao terlihat sangat serasi dengan Jingxi karena mereka berdua sama-sama dari kalangan orang yang kaya. Sumo pun bilang kenapa kau berkata seperti itu? Itu adalah pacarmu sendiri. Sumo pun langsung bergegas menghampiri dan mengajak Jingxi untuk pergi. Melihat Jingxi ingin dibawa Sumo pacarnya, Zhao pun langsung mengajak dan menantang Sumo ini untuk bermain golf cuy. Dan Zhao pun bilang dengan nada sombong kalau ia tidak akan bermain serius cuy. Sumo yang merasa direndahkan Zhao pada waktu itu, ia pun akhirnya menerima tantangan itu cuy. Tetapi Zhao malah kalah telak dan ternyata cuman omong doang cuy, dan beralasan kalau Sumo ini menang karena badannya lebih pendek dan lebih enak memegang stick golf ketimbang Zhao yang badannya lebih tinggi cuy. Aduh nih bos gajen ini ya. Nih by the way karakter Zhao ini lumayan lucu cuy di film ini cuy. Dan saat Zhao berargumen masalah tinggi badan dengan Sumo, mereka berdua pun ngalah ditinggalkan Jingxi dan Xiaoyu untuk pergi shopping. Saat sudah di mall, Xiaoyu bilang kenapa wanita kaya seperti Jingxi mau saja berpacaran dengan laki-laki biasa seperti Sumo. Jingxi pun menceritakan awal pertemuannya dengan Sumo 5 bulan yang lalu cuy, yang dimana Sumo ini memberikan sebuah permen dan berkata kalau itu lebih penting dari pekerjaannya dan membuat Jingxi ini tersentuh hatinya. Yang dimana Jingxi pun langsung mengajak Sumo dinner dan memintanya untuk menjadi pacarnya. Xiaoyu bilang apakah kau tidak khawatir kalau Sumo sudah mempunyai pacar? Jingxi pun bilang kalau Sumo sudah punya pacar pun kenapa selama 5 bulan mereka tidak pernah kontak sama sekali cuy. Yang dimana perkataannya Jingxi itu membuat Xiaoyu sadar kalau Xiaoyu lah yang salah terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan menghiraukan Sumo ini cuy. Scene pun berpindah memperlihatkan Xiaoyu yang sedang galau sambil meminum sebotol wine di dek kapal sambil mengingat momen pertemuan pertamanya dengan Sumo saat musim salju 10 tahun yang lalu. Saat besok siangnya Xiaoyu terlihat sedang bersembunyi di sela-sela orang jual jus buah dan memata-matai Sumo dan Jingxi memakai teropong kecil di kapal itu cuy. Selang beberapa saat muncul kepalanya Zhao kocak sedang memperhatikan Xiaoyu sambil mengingat kejadian tadi malam, yang dimana saat Xiaoyu tidur jatuh dari sofa dan menangis galau, yang dimana itu membuat Zhao ini penasaran kenapa Xiaoyu ini suka terlihat galau cuy semenjak mereka berada di kapal itu ya. Selang beberapa saat terlihat Sumo dan Jingxi malah bertengkar dari kejauhan. Zhao yang melihat itu pun langsung tertawa jahat dan mengajak Xiaoyu untuk tos cuy. Mantap nih ya berdua ini ya, malah bersembunyi di belakang buah-buah jus ya. Yang dimana di sini diceritakan ternyata Jingxi dan Sumo bertengkar karena Jingxi ini membeli sebuah cincin mahal dan membuat Sumo ini kesal. Jingxi yang curhat dengan Xiaoyu dan Zhao pun melemparkan cincin mahal itu ke lantai. Melihat Jingxi membuang cincin mahal itu ke lantai, Xiaoyu pun langsung mengambil cincin mahal itu sebelum pergi dan menyuruh Zhao untuk memeluk Jingxi yang sedang menangis ini cuy. Xiaoyu pun bergegas memakai cincin itu dan selang beberapa saat terlihat Jingxi malah lari dan menuruni tangga, yang dimana ternyata Jingxi langsung meninggalkan Zhao karena mendapat telepon dari Sumo pacarnya. Mereka berdua pun langsung mengikuti Jingxi pergi dan ternyata di tengah mall di kapal itu sudah ada Sumo yang menunggu sambil memainkan musik dan memberikan momen spesial pada saat itu untuk Jingxi pacarnya ini. Dan di momen itu pun Sumo juga memberikan sebuah cincin buatannya sendiri, yang dimana itulah penyebabnya Sumo marah karena sebenarnya Sumo sudah menyiapkan cincin untuk pasangannya itu cuy. Xiaoyu yang melihat keromantisan yang dilakukan Sumo ke Jingxi pun langsung membuatnya terpukul dan sedih cuy. Dan terlihat Xiaoyu sambil menangis bergegas ke toilet untuk melepas cincin Jingxi yang terlihat susah
lepas dari jarinya Xiaoyu ini. Dan selang beberapa saat datang Zhao yang coba menenangkan Xiaoyu dan membantunya melepas cincin itu. Dan di momen itulah Xiaoyu memberitahukan Zhao kalau Sumo adalah kekasihnya dari masa mereka sekolah dan sudah menjalin hubungan selama 10 tahun cuy. Melihat Xiaoyu terpukul dan menangis sedih, Zhao pun langsung menenangkan Xiaoyu dengan memeluknya. Saat sudah mengetahui kisahnya Xiaoyu dan Sumo, pada besoknya Zhao mengajak Xiaoyu mendatangi sebuah bioskop di kapal itu, yang dimana Zhao berkata akan tetap menjalankan rencananya mereka untuk menggagalkan pernikahannya Jingxi dan Sumo demi Xiaoyu ini cuy. Mereka berdua pun menghampiri Jingxi dan Sumo yang sudah berdahulu duduk di kursi penonton. Singkat cerita, Zhao pun memberitahukan kepada Jingxi dan Sumo kalau ia akan segera menikahi Xiaoyu dan berkata kalau mereka akan menghadiri pernikahannya Sumo dan Jingxi karena mereka ingin mencari referensi acara pernikahan untuk pernikahannya mereka, dan menjelaskan kalau pertama kalinya ia bertemu dengan Xiaoyu adalah di kantornya sendiri, yang dimana Xiaoyu ini bekerja sebagai sekretarisnya dan ia menyukai Xiaoyu karena Xiaoyu ini seorang pekerja keras dalam mencapai goal pekerjaannya, yang dimana itu menjelaskan bertolak belakang dengan Sumo yang malah mengeluh dengan pekerjaannya Xiaoyu ini cuy. Dan juga Zhao berkata kalau kau mencintai seseorang, cintailah dia dengan kekurangannya juga. Melihat Zhao melakukan itu, Xiaoyu pun kaget dan tersentuh dengan apa yang dilakukan Zhao saat itu. Scene pun berpindah keesokan harinya, yang dimana kapal pesiar megah itu sudah berlabuh dan sampai di tempat yang bernama Jeju Island atau Pulau Jeju, yang dimana di Pulau Jeju lah pernikahan Jingxi dan Sumo akan diselenggarakan. Di perjalanan di dalam mobil, saat Xiaoyu melihat Jingxi memeluk Sumo, Zhao pun langsung memberi perhatian dengan memberikan earphone kepada Xiaoyu agar ia bisa mendengarkan musik dan tidak merasa cemburu cuy. Mantap nih, berubah menjadi pria yang baik ya Zhao ini ya. Mantap nih Zhao Chan ini ya. Dan diperlihatkan pemandangan Pulau Jeju yang sangat indah. Saat di museum di Pulau Jeju, terlihat Xiaoyu yang sedang cemburu memperhatikan kedekatannya Sumo dan Jingxi. Dan selang beberapa saat datanglah Zhao yang ingin membantu dan meminta Xiaoyu untuk memotokannya juga. Tetapi Zhao malah dicueki dan ditinggal pergi cuy. Aduh nih Zhao ini mah ingin membantu malah dicueki ya. Saat sudah di lobi villa dan ingin memesan kamar, Zhao ditelepon ayahnya Jingxi dan bilang kalau ayahnya Jingxi akan menyusul mereka ke Pulau Jeju dalam beberapa hari, dan mengancam kalau Zhao belum bisa menggagalkan acara pernikahan itu, maka ayahnya Jingxi ini tidak akan memberikan suntikan dana ke perusahaan biro jodohnya Zhao ini. Mengetahui hal itu, Zhao dan Xiaoyu pun berencana menaruh surat cinta dan foto wanita lain di kamarnya Sumo dan Jingxi agar mereka bertengkar dan membatalkan pernikahannya mereka. Saat Sumo dan Jingxi sudah pergi, Zhao dan Xiaoyu pun bergegas menjalankan rencananya mereka. Saat sudah masuk ke kamarnya Sumo dan Jingxi, Zhao bilang kalau mereka tidak boleh menyentuh barang apapun selain hanya menaruh surat cinta dan foto gadis lain itu saja. Tetapi Xiaoyu malah menyenggol sesuatu, dan saat Zhao menyalakan lampu, Zhao pun terkaget yang dimana Xiaoyu malah memecahkan patung batu yang ada di kamarnya Jingxi itu. Saat Xiaoyu sudah membenarkan patung itu, ia berkata kalau patung itu sudah terlihat kembali seperti semula, yang membuat Zhao ini berkata ingin membuang Xiaoyu ke laut karena susunan batu Xiaoyu tidak sesuai dengan perkataannya cuy. Aduh nih. Zhao pun langsung menaruh surat cinta dan foto wanita yang lain itu di kamarnya Sumo dan Jingxi. Dan saat ia ingin mengajak Xiaoyu pergi, Xiaoyu malah ingin minta dipasangkan dan ingin mencoba gaun pengantinnya Jingxi ini cuy. Aduh nih. Zhao pun terpaksa menuruti keinginan Xiaoyu, tetapi saat Xiaoyu berbalik, ia malah menginjak gaun itu dan membuat gaun pengantinnya melorot yang hampir memperlihatkan gunung-gunungnya Xiaoyu yang empuk dan mantap nih, bulat putih apa nih ya kepada Zhao ini ya. Aduh nih, lumayan lah ya. Xiaoyu pun langsung lari karena malu dan terlihat Zhao yang malah gugup dan berkeringat yang membuatnya minum obat pil penenang coy. Mantap nih Zhao ini ya. Zhao pun terlihat membenarkan gaun itu dan mereka malah mempraktekkan pernikahan di kamar itu. Singkat cerita, sampailah momen dimana mempelai pria mencium mempelai wanita cuy, yang dimana Zhao dan Xiaoyu pun langsung gugup karena ulahnya mereka sendiri cuy. Dan saat Zhao ingin mencium Xiaoyu, malah terdengar suara Jingxi datang karena Jingxi ini meninggalkan pasportnya di kamar itu. Zhao dan Xiaoyu pun langsung bersembunyi di lemari baju, dan saat Jingxi sudah pergi, Zhao dan Xiaoyu malah terlihat bertatapan dan Zhao pun akhirnya bergerak menyosor nih
mantap nih menyosor bibir Xiao Yu Chan ini ya. Dan saat bibirnya Zhou ingin mendarat dengan seksama dan ingin menggenjot Xiao Yu Chan ini di lemari baju, japitan dress pengantin malah jatuh dan membuat adegan bergenjotan pada saat itu cancel cuy. Aduh nih apa nih cancel apa nih, cancel flag kah, cancel apa nih ya. Xiao Yu pun dengan gugup bilang kalau ia akan mengganti pakaian dressnya dengan bajunya sendiri cuy. Aduh nih tidak jadi bergenjotan di dalam di dalam lemari baju ya. Dan saat mereka sudah kembali ke kamarnya, Zhou yang sudah merasakan gejolak-gejolak cinta dan merasa tidak enak dengan Xiao Yu pun, ia pun memutuskan untuk tidak tidur di kamar villa yang sama dengan Xiao Yu itu cuy, dan malah tidur di bangku halaman villa itu cuy. Saat keesokan paginya, Zhou dibangunkan oleh sebuah telepon yang dimana yang menelpon adalah karyawannya yang mengatakan kondisi perusahaan biro jodohnya Zhou ini sudah sekarat atau ingin meninggal ya karena kekurangan dana cuy. Dan saat Zhou kembali ke kamar, ia malah melihat Jingxi yang habis menangis setelah curhat dengan Xiao Yu karena Jingxi ini menemukan surat cinta dan foto wanita lain yang ditaruh mereka di kamarnya cuy. Saat Zhou bertanya apa yang terjadi, Xiao Yu pun bilang kalau Jingxi malah tidak peduli apabila Sumo punya wanita lain dan akan tetap menikahi Sumo karena Jingxi ini sudah sangat mencintai Sumo ini cuy. Aduh nih. Sampailah satu hari sebelum hari pernikahan, yang dimana di hari itu diceritakan Xiao Yu malah berencana ingin mengajak Sumo bergenjotan cuy dan merekam adegan bergenjotannya mereka ini dengan kamera GoPro dan ingin memperlihatkan kepada Jingxi ini ya. Aduh nih. Zhou yang melihat itu pun ia malah gelisah karena ingin mengganggu dan tidak rela kalau Sumo dan Xiao Yu ini bergenjotan cuy. Sampai pada akhirnya Zhou yang tidak tahan membiarkan Xiao Yu digenjot Sumo, ia pun langsung mendobrak pintu dan malah berkelahi dengan Sumo ini. Xiao Yu pun langsung melerai perkelahian dan malah keceplosan berkata kalau Zhou terlalu menempatkan dirinya sebagai pacar Xiao Yu cuy. Yang dimana itu membuat Sumo sadar dan mengetahui kalau Zhou dan Xiao Yu ini ternyata hanya pura-pura berpacaran. Dan di saat mereka bertiga membicarakan hal itu di balkon, di akhir pembicaraan Sumo berkata kalau Zhou tidak mungkin mencintai Jingxi selama bertahun-tahun karena Jingxi bilang ia sudah tidak bertemu Zhou ini dari 15 tahun yang lalu cuy. Yang dimana di sini Zhou ketahuan berbohong kepada Xiao Yu karena Zhou melakukan semua ini bukan karena mencintai Jingxi, tetapi karena ingin mendapatkan suntikan dana atau uang untuk perusahaan biro jodohnya. Xiao Yu pun marah kepada Zhou karena sudah membohonginya dan ingin meninggalkan semuanya pergi. Saat sudah menjelang acara pernikahan, Xiao Yu pun mendatangi Sumo yang sudah siap memakai jas pengantin dan membawakan sup untuk Sumo dan berkata kalau ia sudah merelakan Sumo dengan Jingxi dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Sumo mantannya ini cuy. Tetapi saat di akhir pembicaraan, Jingxi malah datang dan melihat Sumo yang sedang mencium keningnya Xiao Yu dan terjadi salah paham yang dimana itu membuat Jingxi lari dan kabur dari acara pernikahannya itu. Jingxi pun pergi dan terlihat Zhou yang masih menunggu taksi di depan villa itu. Tetapi Jingxi malah masuk ke dalam mobil taksi yang dipesan oleh Zhou. Saat Xiao Yu mengejar Jingxi dengan berlari, terlihat Zhou datang dengan skuter dan membantu Xiao Yu untuk mencari Jingxi. Dan singkat cerita, Zhou dan Xiao Yu pun akhirnya menemukan Jingxi di tempat di mana orang tuanya Jingxi pertama kali bertemu. Saat Xiao Yu menemui Jingxi, mereka berdua pun berkelahi dan saat Zhou datang, Zhou malah dibentak kedua gadis ini dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Xiao Yu sadar kalau Jingxi lah wanita yang Sumo cintai dan meminta Jingxi untuk kembali ke acara pernikahannya dan menikahi Sumo calon suaminya itu. Di tempat acara terlihat semua orang sudah gelisah karena mempelai wanita tak kunjung juga datang. Sampai selang beberapa saat, Sumo pun melihat Jingxi kembali yang dibawa oleh Xiao Yu dan diceritakan yang dimana Xiao Yu lah yang membantu dan menyelamatkan hubungan Sumo dengan Jingxi ini. Dan berlanjutlah acara sampai akhirnya Jingxi dan Sumo berciuman dan membuat mereka sah menjadi suami istri. Scene pun berpindah memperlihatkan Xiao Yu yang melihat Zhou yang akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Dan saat Xiao Yu ingin check out di resepsionis villa, resepsionis malah memberitahukan kalau ada barangnya Xiao Yu yang ketinggalan di kamar villanya itu. Dan saat Xiao Yu pergi ke kamarnya, Xiao Yu terlihat menemukan sebuah surat pesan yang ditulis Zhou dan membelikan sebuah gaun pengantin yang ditinggalkannya untuk Xiao Yu ini cuy. Xiao Yu yang mengetahui hal itu pun, ia pun langsung bergegas berlari menggunakan gaun pengantin itu dan mengejar Zhou yang akan pergi dengan taksi. Saat Zhou sudah ingin masuk ke dalam taksi, Xiao Yu pun melempar Zhou dengan sepatunya agar Zhou ini tahu kalau Xiao Yu datang untuk menemuinya cuy. Dan saat Zhou sudah berhenti,
Xiao Yu dengan hanya menggunakan satu sepatu pun, ia pun langsung bergegas berlari mencium Zhao ini. Mereka berdua pun akhirnya berciuman dan menjalin hubungan dan bisa bergenjotan setiap saat nih. Mantap nih, kapanpun mereka mau ya. Dan filmnya pun berakhir dengan ending yang bahagia cuy. Oke guys, ya mungkin segini aja untuk pembahasan film Asia kali ini nih. Bagi kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search The Honey Enemy full movie di YouTube cuy. Karena filmnya ada di YouTube ya. Gue kemarin itu downloadnya filmnya di YouTube cuy. Kalian bisa temuin film The Honey Enemy full movie ini di YouTube ya. Karena di YouTube juga ada filmnya cuy. Dan gue mau ngucapin terima kasih banyak nih bagi kalian yang sudah menonton, dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe ke channel Caramel Popcorn cuy. Mantap nih, kalian ter the best lah ya yang sudah subscribe ya. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi cuy. Ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.